Perkenalkan, nama saya Christian Wahyu Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 047999177, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Selamat menyaksikan video tugas kedua mata kuliah basis data. Pertama, kita buka XAMPP control panel kita aktifkan Apache dan MySQL-nya sampai ada tanda hijau seperti itu ya. Itu artinya sudah aktif untuk XAMPP, dan nanti kita akan buka di PHP MyAdmin. Kita pahami dulu soal untuk tugas 2 kita. Ya, sudah terdapat data yang akan kita terapkan di MySQL atau MariaDB. Setelah PHP MyAdmin kita buka, lalu kita akan membuat database. Sesuai dengan soal, kita bikin nama database-nya rumah sakit. Ya, menunggu proses. Ya, berhasil. Kemudian setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Dari soal kita akan buat, jadi nanti ada 6 tabel. Tabel pertama yaitu dokter dengan 7 kolom atau 7 variabelnya. Ya, sudah. Dalam tabel pertama, yaitu tabel dokter, kita isi variabelnya. Yang pertama yaitu ID dokter. Tipe datanya integer dengan length-nya atau panjang karakter maksimal 5. Berikutnya nama dokter. Ya, tipe datanya varchar dengan length-nya 30. Lanjut, kemudian tanggal lahir, date, kita isi length-nya 15. Berikutnya spesialis, tipe datanya varchar, kemudian length-nya atau maksimal karakternya 15. Lanjut, waktu kerja, tipe datanya varchar dengan maksimal karakter length-nya 50. Lanjut, nomor HP yaitu varchar juga dengan length-nya 15. Kemudian yang terakhir, alamat dokter, tipe data varchar dengan length-nya 100. Kemudian untuk primary key-nya yaitu kita pilih ID dokter. Kita proses untuk pembuatan tabel beserta primary key-nya. Kita simpan. Berhasil, dan strukturnya seperti ini dengan primary key ID dokter. Selanjutnya kita akan buat tabel yang kedua, yaitu administrator dengan 3 kolom ya. Kita buat untuk variabelnya yaitu nanti ID admin,
tipe data integer, lengthnya atau panjangnya 5. Kemudian waktu jaga varchar tipe datanya. Kemudian maksimal karakternya 50. Dan yang terakhir nama admin dengan tipe data varchar, lengthnya maksimal 30. Primary key-nya akan kita tentukan ID admin. Kemudian kita kirim dan kita buat atau kita simpan tabelnya. Setelah berhasil, berikut struktur untuk tabel tersebut. Lanjut ke tabel berikut, kita buat untuk tabel pasien dengan 4 kolom. Kita isi yang pertama yaitu ID pasien, tipe datanya integer 5 lengthnya. Berikutnya nama pasien dengan tipe data varchar, maksimal karakter 30. Lanjut untuk jenis kelamin, ya kita buat pilihannya di sini ya. Alamat dulu, alamat pasien varchar dengan 100 karakter. Kemudian baru yang terakhir jenis kelamin, kita buat pilihannya dengan enum. Lalu kita buat untuk laki-laki L dan P itu perempuan. Kemudian kita buat untuk primary key-nya yaitu ID admin. Lalu coba akan kita simpan. Ada error di bagian jenis kelamin, ya akan kita ganti dulu. Kita coba lagi, masih error. Kita akan coba opsi yang di bawah ini ya, kita isi untuk jenis kelaminnya di sini L dan P. Ya sudah berhasil ya. L P ya, lalu kita simpan dan berhasil. Berikut struktur datanya. Masih untuk pembuatan tabel, kita lanjutkan dengan tabel pasien dokter, yaitu dengan 1, 2, 3, 4, 5 tabel, 5 kolom. Ya kita buat variabelnya ID tipe data integer 5 panjang karakternya. Kemudian ID dokter tipe datanya integer dengan panjang 5. Kemudian ID pasien dengan tipe data integer, lengthnya 5. Berikutnya resep tipe datanya varchar dengan panjang atau nilainya 100. Dilanjut dengan waktu periksa tipe datanya varchar dengan lengthnya 100. Untuk primary key-nya yaitu ID, ya kita simpan
sudah jadi, dan berikut strukturnya. Tabel yang berikutnya yaitu tabel daftar dengan 1, 2, 3 kolomnya. Yang pertama yaitu ID daftar dengan tipe integer dengan 5 untuk panjang atau nilainya. Berikutnya ID admin, tipe datanya integer juga dengan linknya 5 juga atau panjangnya. Yang terakhir ID pasien, tipe data integer, panjang nilainya 5 juga. Ya, kita coba. Kemudian kita buat primary key-nya tadi ID daftar ya, dan kita simpan. Ya, berhasil dengan struktur tersebut. Tabel terakhir adalah dokter admin dengan 3 kolomnya ya. Yang pertama kita isi ID data, itu data integer, panjangnya 5. Berikutnya ID dokter, tipe data integer juga dengan panjang atau nilainya 5. Dan terakhir ID admin dengan tipe data integer, panjangnya 5. Primary key-nya kita pilih ID data. Kita tunggu prosesnya. Ya, berhasil. Lalu kita simpan dan berhasil. Setelah semua tabel berhasil dibuat, kita coba akan isi untuk tabel pasien supaya nanti kita bisa lakukan pengecekan untuk fungsi tabel tersebut. Penomorannya bebas ya. Di sini saya isi 10. Kemudian kita ketikkan namanya Ciro Immobile. Kemudian kita ketik alamatnya, misalnya Kauman Timur. Kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki. Ya, sudah. Lanjut kita isi lagi. Yang kedua nomor 11 dengan nama Luis Alberto. Dan kita beri alamatnya Senden, Cawas, dengan jenis kelamin laki-laki. Oke, lanjut kita buat lagi nomor ke-12 dengan nama Cynthia Mariska. Alamatnya Ngaran Melise, jenis kelamin perempuan. Coba kita kirim. Kemudian yang keempat nomor 13 yaitu Siva Haju. Alamatnya Gedang Sari, jenis kelamin perempuan. Ya, kita akan coba lihat ya untuk isian tabelnya. Ya, sepertinya untuk yang ketiga jenis kelaminnya tadi kita keliru. Kita rubah dulu jadi perempuan. Ya, berhasil.
Berikutnya kita akan memberi atribut unik untuk masing-masing tabel supaya nanti bisa dibikin relasi antar tabel atau hubungan antar tabelnya ya. Karena kalau tidak ada atribut uniknya nanti tidak bisa disambungkan antar tabel tersebut. Kita lakukan satu persatu untuk ke 6 tabel yang sudah kita buat ya. Sambil kita cek lagi ya. Oke, satu persatu. Kita pastikan ada atribut unik yang kita berikan di variabel yang sama antar tabel. Misal ID dokter nantinya dengan ID dokter akan terjadi relasi ID admin dan ID admin dan seterusnya. Setelah atribut uniknya sudah kita berikan ke masing-masing variabel, kita desain untuk masing-masing tabel. Perletakannya kita sesuaikan dengan soal dulu ya. Di ujung kanan bawah itu pasien, ujung kiri bawah tabel dokter, kemudian di tengah bawah pasien dokter, lanjut di kiri atas itu dokter admin, di tengah atas administrator, dan di kanan atas tabel daftar. Kita akan buat kita akan simpan ya dengan nama tugas 2 untuk desain tabel, hubungan tabel kita ya. Lalu kita buat relasi antar variabel yang berhubungan di tiap tabel. Misal dari ID dokter di tabel dokter ke ID dokter di pasien dokter, kemudian dari ID pasien di pasien dokter ke ID pasien di pasien, lanjut ID pasien di pasien dengan di daftar, lanjut ID admin di daftar ke ID admin di tabel administrator. Kita hubungkan, lalu ID admin di administrator ke ID admin di dokter admin, dan yang terakhir ID dokter di tabel dokter ke tabel dokter admin. Langkah berikutnya di XAMPP control panel, kita klik sel untuk mengecek MySQL kita atau MariaDB kita hasilnya seperti apa ya. Kita klik sel. Langkah terakhir kita akan cek untuk database kita ya, dengan kita ketikkan MySQL spasi strip u kemudian root ya.
Sudah berhasil. Lalu kita cek untuk show database-nya. Kita akhiri dengan titik koma. Ya, database kita untuk rumah sakit sudah tercantum. Kita coba untuk use rumah sakit, titik koma. Ya, kita pakai database kita, lalu show tables, titik koma. Ya, isi tabel kita atau tabel kita sudah tercantum semua, ada 6 tabel ya, administrator dan seterusnya. Lanjut kita coba untuk yang tabel pasien, select nama pasien, koma, jenis kelamin, from pasien atau from tabel pasien ya, titik koma. Ya, tercantum untuk keempat pasiennya. Lalu kita akan pilih pasien misal yang laki-laki aja. Select nama pasien, koma, jenis kelamin, from, jenis kelamin, from, pasien, where, jenis kelamin, sama dengan L, pakai petik 1 ya, kemudian diakhiri titik koma. Ya, berhasil kita tampilkan. Sekian video tugas kedua mata kuliah basis data. Apabila banyak yang masih kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan pemirsa yang menyaksikan video ini terkait pembuatan basis data. Terima kasih.